Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 176 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun fala nisfu ma tarak. Nataini falahuma thulutsani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an falidzakari mithlu hawzil unthayain. Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Yubayyinullahu lakum an tadhillu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in Mangawian di J2 tilu. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun fala nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat ithnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijal
rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepada engkau. Qul, jawablah, Allahu Allah yuftikum, sudah memberi fatwa kepada kalian fil kalalah, mengenai kalalah. Ini mru'un, jika seseorang halaka, meninggal, laisa lahu, tidak ada baginya, waladun, anak laki-laki, walahu ukhtun, dan dia memiliki saudara perempuan, falaha nisfu ma tarok, maka bagi dia setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wa huwa yarithuha, dan dia mewarisinya, dia itu saudara laki-laki. Illam yakun, jika tidak ada laha baginya, waladun, anak laki-laki. Kalalah itu arti asalnya ikat kepala, untuk melindungi kepala atau topi agar tidak kepanasan. Dalam ayat ini disebutkan orang yang meninggal tidak punya anak. Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, pernah berkata, salasun, ada 3 hal, wadittu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaina fihinna ahdan nantahi ilaihi. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, aku ingin menanyakan tuntas sehingga mendapatkan jawaban yang puas. Yang pertama tentang al-jaddu, bagian kakek. Yang kedua wal kalalah, apa itu kalalah. Yang ketiga wababun min abwabir riba, satu bab dari bab riba. Umar bin Khattab sendiri dalam beberapa riwayat disebutkan pernah sengaja bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalalah teh apa? Rasul cukup menjawab, yakfi ka ayatus saif, cukup bagimu ayat yang turun pas di musim panas, yaitu ayat ini. Tapi yang jadi tidak jelas, Umar itu di sini disebutnya tidak ada anak laki-laki saja, tidak disebutkan ada bapak. Sedangkan di ayat yang 11 dulu, kalau ada bapak, meski ada saudara, harta warisnya diambil habis oleh bapak. Tapi kemudian kata Umar, saya ikut saja pendapat Abu Bakar. Kata Abu Bakar, yang dimaksud kalalah itu yang tidak ada ayah dan tidak ada anak laki-laki. Bapak tak ayah, anak laki-laki tak ayah. Kalau anak perempuan boleh ada, boleh tidak. Ada atau tidak ada tetap disebut kalalah. Meskipun ada anak perempuan disebut kalalah juga. Nah, di sini dijelaskan bagian waris kalalah dengan menyebut saudara. Di ayat 12 yang dulu juga Allah sudah menyebutkan bagian waris kalalah, juga menyebutkan saudara.
Cuma bedanya kalau di sana walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus, sepergenap masing-masing, mau laki-laki seorang mau perempuan seorang, fa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fi thuluts, kalau lebih dari itu dapat 2/3. Apa bedanya? Di sini juga kembali ke pendapat Abu Bakar. Bedanya kalau di ayat yang 12 saudaranya saudara seibu, kalau di ayat ini saudaranya saudara sekandung. Kalau tidak ada saudara sekandung, saudara sebapak. Tapi saudara sebapak tidak dapat waris kecuali kalau tidak ada saudara sekandung. Ya. Jadi kalau ada saudara sekandung, saudara sebapak tidak dapat waris. Contoh misalkan Ustadz Rosad kan punya saudara sebapak, Nudin Nurul Huda. Karena masih ada saudara sekandung, adik-adiknya, maka saudara sebapak tidak dapat waris dari Ustadz Rosad kalau Ustadz Rosad meninggal dunia. Tapi dah boga si haujan talalaki beak wah hujan. Jadi kalau tidak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, kan bagiannya ke saudara. Saudara seibu mah dapatnya ayah kan rakana saudara seibu. Nah, saudara seibu mah ayatnya yang ayat 12 sepergenap teh. Tapi kalau saudara sebapak itu terhalang oleh saudara sekandung, meski memang dalam rincian detailnya ada ikhtilaf. Jadi yang tidak disebutkan di ayat ini itu ada ikhtilaf. Ikhtilafnya silakan boleh pilih ya. Saya kemarin menyebutkan nyaris tidak ada ikhtilaf. Nyaris itu bukan berarti tidak ada cuma sedikit ya. Contoh, apakah saudara seibu terhalang oleh anak perempuan? Ada yang menyebutkan terhalang, ada yang tidak ya. Tuh ikhtilaf yang kecil-kecil tinggal diselesaikan oleh hakim pengadilan agama. Kalau di Indonesia kalau tidak pengadilan agama, misalkan ka taubah nya kumaha dek mah taubah we gitu ya. Sudah selesai. Karena pengadilan agama pun ya, kompilasi hukum waris itu ada yang tidak sesuai syariatnya karena ikut hukum adat berdasarkan pendapat Profesor Hazairin ya. Di antaranya anak yang sudah meninggal sebelum orang tua itu tetap dapat waris, nyamun make naon teh akta waris, akta warisnya ngaranna teh pengadilan teh. Jadi misalkan kalau saya meninggal, Sakib itu sudah meninggal lebih dulu daripada saya, anak saya, maka kan secara hukum waris tidak dapat ya hukum waris Islam. Tapi di pengadilan agama mah ditinggalina tina akte memehna dari kesaksian anak saya siapa saja, ada 5 najan geus maot dihitung we gitu. Nah itu yang pengadilan agama itu sudah banyak yang protes, tapi ini ada QMA diputuskeuna dapat waris mengikuti hukum waris secara umum. Hukum waris secara umum mah anak itu meskipun sudah meninggal lebih dulu, contoh misalnya beda saminggunya. Kemarin lah keluarga adik saya, bapak mertuanya meninggal dunia. Saminggu berikutnya neneknya meninggal dunia. Mau bagikan waris neneknya, bapaknya dihitung teu da mau teh saminggu sesudah sebelum neneknya. Tapi aya nu ngomporan munang waris soalnya naon warisnya gede nyelebar. Jadi sampai sebegitunya pakainya pakai jalur ke kelurahan ya, jalur ke desa, jalur pengadilan agama. Nah yang itu enggak termasuk ikhtilaf ya di dalam hukum waris Islam, etama pabali eta jeung hukum negara.
Tapi untuk masalah saudara ini, sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab, ini memang ada hal yang belum jelas. Cek Umar wae gitu, apalagi kita maka dari itu terkait hukum saudara ini nya dalam mudah terus mudah ikhtilaf mulai beresna, udah aja pilih satu ijtihad. Jadi lamun nanyana ka taubah ka dia putus ku taubah gitu udah tarimakeun gitu. Saya juga dulu pernah di masjid di salah satu BUMN di Bandung ya. Saya can nuju di mana? Tiasa ka dieu sakedap aya naon teu rek mere naon. Ieu cara naroskeun waris. Nah, itu seputar inilah saya udah begini. Ini ada ukur itulah pada bol beres-beres, pilih saja satu. Ya. Di antaranya kita pegang yang jumhur begitu. Jadi yang disebut kalalah itu tidak ada ayah, tidak ada anak laki-laki. Karena memang kan secara hukum asobah kalau ada ayah dan anak laki-laki salah satunya otomatis saudara terhalang. Nah yang kedua kata Umar bin Khattab ini kakek, apakah kakek itu menghalangi saudara atau tidak? Kan kakek itu statusnya seperti ayah ya. Mun ayah aki berarti cenah saudara tidak dapat. Tapi lagi-lagi yang dipegang oleh para ulama itu ijtihad Abu Bakar. Abu Bakar menegaskan bahwa jadwal ikhwah meskipun secara hierarki kakek di atas saudara sama dengan bapak hierarki asobah, maka dua-duanya dapat bagian, bisa mukosama, bisa bagi rata, atau kakek mengambil sepertiga, kakek tidak lebih kecil daripada saudara. Misalkan begini, akinya lalu saudara satu, ahli warisnya dua, maka kakek jangan sepertiga tapi setengahnya dibagi dua. Lamun tiluan saudarana dua berarti kakek sepertiga sewang. Mun opatan saudarana kakek sepertiga, 2/3 ini dibagi rata. 2/3 bagi rata teh kalau laki semua, kalau laki perempuan 2/1. Mun laki 2 perempuan 1 berarti bagi 5 ya. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Saudara laki-laki mewarisi jika tidak ada anak laki-laki. Ini berarti statusnya sebagai asobah. Dan nanti ada tambahan di dalam hadis ya. Ketika Nabi ditanya tentang ahli waris, 1 ada anak perempuan, 2 anak perempuan anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak laki geus mau ti heula. Tapi ada cucu perempuan. Kalau cucu dari anak perempuan nggak dapat waris, dek laki dek awewe oge ya. Yang dapat waris itu dari anak laki-laki. Tuh cucu dapat, syaratnya tidak ada anak laki-laki. Kan mun aya anak laki mah ngahalangan kabeh ya. Tagilang teh ngahalangan kabeh. Budak laki ya. Jadi contohnya kausar-rosatnya, namun haujan meninggal lebih dulu, itu nanti cucunya dari usar-rosat itu dapat waris karena dari anak laki-laki. Tapi kalau cucu dari anak perempuan gak dapat waris, mau laki mau perempuan, bukan ahli waris. Nah ini yang ditanyakan. Jadi mencontoh tadi usar-rosatnya ya, ayah Yumna menurutnya Adina Saadina. Kemudian haujannya sudah meninggal, tapi haujan punya cucu anak perempuan, cucu nausad rosad. Jadi ada anak perempuan 1, cucu perempuan dari anak laki-laki, lalu ada saudara perempuan ya, Nisa itah Lukman Ismaranaut misalkan ya. Maka kata Nabi SAW, lil binti an-nisfu, untuk anak perempuan setengah,
wali bintil ibni as-sudus, untuk cucu perempuan yang dari anak laki-laki 1/6, takmilatas tsulusain, menyempurnakan 2/3. Kan kalau ada anak perempuan 2/3, kalau ini mah jeung cucu jadi menyempurnakan 2/3 teh tadi setengah ditambah 1/6 jadi 2/3. Wa ma baqiya falil ukhti, maka sisanya buat saudara perempuan. Kan biasanya sisa mah buat laki-laki, karena di sini enggak ada yang laki-laki, adanya perempuan, maka saudara perempuan pun mendapatkan bagian sisa. Ini yang disebut dalam fikih asobah ma'a ghairi. Fa in kana tasnataini, maka jika keadaan dua saudara itu dua perempuan, falahumas tsulutsani mimma tarak, maka bagi keduanya 2/3 dari yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa, jika keadaan saudara itu ikhwatan, bersaudara banyak, rijalan wa nisaa, terdiri dari lelaki dan perempuan, falidzakari mithlu hadzil unthayain, maka bagi laki-laki seperti bagian 2 perempuan. Maksudnya laki-laki 1, perempuan setengah. Jadi kalau contoh kasus saya punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan. Kalau misalkan saya nggak punya anak, ayah saya juga sudah meninggal dunia, berarti karena saudara laki-laki saya ada 3, perempuan 1, berarti dihitungna 7, ya. Atau juga kamari ta'arif nanya waris. Yang pertama tisa nenekna cenanya, akina ada istri 1, neneknya, lalu anaknya 6 kalau nggak salah. Yang laki-laki 3, yang perempuan 3, berarti dihitungnya 8, ya. Yang 3 kan dihitung 6, yang 3 perempuan dihitung 3, bagi 8. Terus cenah ieu si emang teh nu lalaki teh udah meninggal dunia. Gimana? Meninggal dunianya sesudah akid atau sebelum? Sesudah. Nah berarti dapat waris. Tapi karena si emang teh cenah nggak ada, ayahnya udah meninggal, anak nggak punya karena nggak menikah, ya, keburu meninggal dunia. Itu warisnya berarti dibagikan lagi. Jadi nu maotna 2, nu kahiji kakeknya, yang kedua pamannya. Tapi pamannya meninggal dunia sesudah kakeknya, jadi dibagi waris kakek, pamannya masih ada, dihitung. Lalu yang kedua ayeuna ngabagikan waris pamannya dari warisan kakek tadi, dibagikannya buat siapa? Nah ini berlaku ini. Jadi laki-laki dapat 2 bagian, kemudian perempuan dapat 1 bagian. Lalu ibunya kan masih ada, nenek Arif, ibu berarti ibu dulu dapat 1/6, lalu kemudian sisanya 5/6 dibagi buat saudara-saudara dengan ketentuan 2/1. Jadi pembagian waris untuk saudara ini persis sama dengan pembagian waris untuk anak, ya. 1 perempuan setengah, kalau 2 perempuan 2/3. Kalau ada anak laki-laki 2/1. Nggak ada ini saudara perempuan, semuanya laki-laki, udah habis sama saudara laki-laki. Kumaya cenah lamun anak perempuan mungkul nggak ada yang laki-laki, ya berarti ke lelaki yang terdekat, ka emangna atau ka uwana, ya. Jika Ustaz Ahmad, ya, pan anaknya perempuan semua 4, itu kan 2/3, 1/3-nya lagi kemana? Ke saudara laki-laki. Kalau masih ada Ustaz Nano, nah ke ayahnya Ustaz Ahmad. Kalau udah nggak ada, ke saudara laki-laki yang terdekat, ya, saudara sekandung. Yubayyinullahu lakum ang tadillu, Allah menjelaskan kepada kalian ang tadillu,
agar kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini jadi penegasan ya bahwa kata para ulama, hukum waris ini betul-betul hidayah al-haq, bukan kesesatan. Justru orang yang menyimpang dari hukum waris adalah orang yang sesat. Yamun orang dina salat sok maca ghairil maghdubi alaihim walad dolin, nyatana teu dipake hukum waris, ta bullshit berarti. Wadul, yang kau ngomong waladolin tapi hirupna dolin. Dan sekali lagi ini di ayat yang ketiga, wallahu bikulli syai'in alim. Di ayat yang pertama dulu innallaha kana aliman hakim. Di ayat yang kedua wallahu alimun halim. Ini di ayat yang ketiga wallahu bikulli syai'in alim. Semuanya Allah menegaskan Allah Maha tahu. Jadi tong sok tahu masalah hukum waris nyawanan Allah itu sama dengan menganggap Allah bodoh, dan itu wa ma qadarullah haqqa qadri, sama seperti orang kafir yang tidak memuliakan Allah seperti seharusnya. Jadi nggak ada pilihan lain buat umat Islam, ikuti hukum waris khususnya yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Tong sok tahu, karena itu termasuk dosa besar. Kemarin juga disebutkan ayatnya yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk neraka kekal. Ini persiapan ya sekali lagi buat kita, terutama para orang tua. Ti ayeuna ngajarkeun agama nu bener ke anak-anak, ngaradosana teu kabawa ku urang. Termasuk di dalam hal wasiat. Harusnya sebelum meninggal itu wasiat buat menambah pahala, sodako, imah, dan wasiat, jangan nambah-nambah dosa ya. Kemarin disebutkan dalam hadisnya su'ul khotimah gara-gara salah wasiat. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.